tepat sebulan sebelum pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8. Revisi Undang-Undang Kementerian disahkan DPR. Untuk mengisi posisi kementerian, sejumlah partai intensif melobi Prabowo. Rapat paripurna DPR Kamis 19 September mengesahkan revisi Undang-Undang Kementerian Negara menjadi undang-undang. Salah satu poin krusial, kini Presiden punya kebebasan penuh menambah jumlah kementerian sesuai kebutuhan. Sebelumnya, Kementerian Negara dibatasi hanya 34 institusi. Bahwa penambahan kementerian itu adalah untuk optimalisasi daripada tugas-tugas kementerian dalam rangka kita itu memenuhi janji kampanye yang kemudian ada di Asta Cita. Nah, sehingga jumlah itu ada yang bilang 44, ada yang bilang 42, ada yang bilang 40. Kita juga masih melakukan simulasi. Mungkin nomenklatur maupun orang itu baru akan final H-7 atau H-5 kali mungkin begitu. Sudah memberikan persetujuan, walaupun ini mungkin begini Pak. Para Menteri Prabowo kelak diharapkan adalah yang profesional, seperti salah satu yang disorot adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani yang dianggap berhasil menjaga keuangan Indonesia. Saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Politisi PDI Perjuangan yang juga Ketua Badan Anggaran Said Abdullah berharap Sri Mulyani tetap berada di pemerintahan Prabowo Gibran. Bagi kami, Ibu Menteri Keuangan itu jujur kami sampaikan adalah guru kami, sahabat kami, mitra kerja kami. Wa insya Allah semoga kita semua meridai, Tuhan mengizinkan agar beliau di 2024-2029 tetap di dalam pemerintahan. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, siapa duduk di kementerian mana memang kini yang diperhatikan masyarakat. Apalagi bila betul jumlah kementerian bertambah lebih dari 34 kursi. Maka tak heran, sebulan lagi pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Republik Indonesia. Prabowo berkali-kali berkomunikasi dengan para petinggi politik. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang adalah Ketua Majelis Tinggi Demokrat menyambangi Prabowo Kamis kemarin di rumahnya di Kertanegara, Kebayoran Baru. Pak Prabowo dan Pak SBY berdiskusi seperti biasa. Pak Prabowo mendengarkan masukan-masukan dari Pak SBY. Pak Prabowo tentu ingin mendengarkan banyak masukan dari Pak SBY, apalagi di tengah kondisi geopolitik dan geostrategis yang sangat dinamis. Tentu tantangan kepemimpinan Presiden ke-8 dalam hal ini Pak Prabowo nanti itu akan sangat dinamis. Tak cuma SBY, tapi juga Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, yang sering berkomunikasi dengan Prabowo membahas kabinet. Nah, apakah sudah ada bicara-bicara? Ada, sudah lebih dari satu kali pembicaraan. Ya, kalau memang komunikasi dengan saya selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu sudah lebih, paling tidak mungkin 2-3 kali sudah. Saya mengutarakan pada Pak Prabowo, Nasdem memberikan kesempatan kepada beliau dan kepada seluruh polisi kebijakan beliau untuk memprioritaskan seluruh partai-partai politik di luar Partai Nasdem untuk masuk di kabinet. Artinya Nasdem bukan prioritas. Bertambahnya kursi kementerian membuat Golkar ingin lebih banyak posisi menteri daripada yang didapat saat pemerintahan Joko Widodo. Kalau soal nama-nama itu kita menyerahkan full kepada Bang Bahlil sebagai Ketua Umum. Jadi kita percayakan beliau pasti mengetahui kader mana yang memang pantas ataupun siapa yang akan beliau ajukan dari Golkar untuk menjadi kandidat menteri dan juga calon wakil menteri. Untuk porsinya berapa banyak kira-kira? Kalau porsinya tentu kita berharap ya pasti lebih banyak daripada apa yang Golkar dapatkan hari ini. Tapi kan tentu itu hak prerogatif Presiden.
Berapa dan siapapun yang mengisi posisi menteri, publik berharap posisi penting diisi sosok yang punya kapabilitas, tak sekadar bagi-bagi jabatan berbalas budi. Tim Liputan, Kompas TV.